Diterik sinar matahari yang menyengat, dalam sebuah momentum megah di lapangan Untung Suropati Desa Tembok Rejo, ribuan massa pendukung Profesor Dr. Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3, berkumpul untuk menyemarakkan acara musyawarah kebangsaan. Dukungan dari beberapa partai pendukung turut meramaikan suasana yang menciptakan aura persatuan dalam merajut masa depan bangsa. Dalam suasana kebersamaan, perwakilan partai-partai tersebut memberikan dukungan penuh kepada Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3, untuk menyatukan kekuatan guna mencapai tujuan bersama. Musyawarah kebangsaan ini tidak hanya menjadi platform bagi Mahfud MD Cawapres nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya, tetapi juga sebagai momentum penggalangan dukungan rakyat. Dengan semangat persatuan yang tercipta dalam musyawarah kebangsaan ini, diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar mampu untuk mewujudkan perubahan positif dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan dan petani di seluruh negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran di tempat ini pada sore hari ini. Ini adalah acara resmi penyampaian visi atau kampanye resmi, karena ini masa kampanye dan saya akan datang untuk kampanye. Saudara, saya diminta oleh keempat partai yang tergabung dalam koalisi tadi untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Saudara, di dalam pemilu yang akan datang, di dalam pilpres yang akan datang, hendaknya saudara memilih betul calon presiden dan wakil presiden yang benar dan bertanggung jawab atas kemajuan Indonesia. Untuk mengetahui siapa calon presiden dan wakil presiden yang benar. Nah, saudara, saya ingin membacakan visi atau janji kampanye terkait nelayan dan petani. Ini karena resmi saya baca saja. Karena urusan pangan adalah urusan harga diri bangsa, maka nelayan dan petani harus diprioritaskan oleh negara untuk dimajukan. Pasangan Capres Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, siap memutihkan utang atau kredit macet seluruh nelayan dan petani di Indonesia. Siap memutihkan utang atau kredit macet seluruh nelayan dan petani di seluruh Indonesia. Langkah itu akan kami ambil agar nelayan dan petani bisa lebih produktif, bekerja lebih maju dan sejahtera. Saat ini total kredit macet dari nelayan mencapai 186 miliar. Nanti kita usahakan untuk diputihkan sehingga para nelayan tidak punya utang lagi kepada negara. Kredit macet petani sekarang ini mencapai 600 miliar. Kita juga akan putihkan sehingga petani lebih tenang bekerja dan mengharap hasilnya dari apa yang dikerjakan itu. Di antara kreditur merupakan nelayan dan petani kecil. Mereka inilah yang akan jadi target utama Ganjar Mahfud untuk dibantu menuju kesejahteraan atau kehidupan yang lebih layak. Saudara, kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh rakyat sendiri. Jangan kesulitan rakyat kalau dilemparkan, selesaikan sendiri. Itu tidak boleh. Negara harus hadir untuk menyelesaikan, karena negara ini adalah milik seluruh rakyat.
Saudara, banyak nelayan kita yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan. Dari data yang dihimpun, ada sekitar 8,25 kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan. Agar potensi laut Indonesia bisa memberikan manfaat optimal, maka kelompok yang bekerja di sektor itu akan diberi perhatian khusus dan diberi pembebasan dari hutang kepada negara. Selain memutihkan kredit, memutihkan itu artinya menghapus hutang. Saudara sekalian, selain memutihkan kredit atau kredit macet, maka kami juga akan mengoptimalkan pelatihan, pendampingan, sekaligus melakukan modernisasi peralatan, termasuk juga menyelesaikan persoalan subsidi solar untuk nelayan serta subsidi pupuk untuk petani. Saudara sekalian, kedaulatan pangan pada titik ini penting untuk mewujudkan satu data Indonesia yang di dalamnya akan memuat data petani dan nelayan secara tepat. Jangan sampai ada, karena ada subsidi untuk petani, ada subsidi untuk nelayan, ada juragan besar dicatat namanya di dalam petani dan nelayan, dia dapat, nelayan yang asli tidak dapat. Itu yang banyak terjadi, saudara sekalian. Dengan satu data Indonesia, maka program ini bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, dan tepat sasaran. Saudara sekalian, tanggal 14 Februari tahun 2024, saudara diundang oleh negara untuk datang ke TPS menggunakan hak untuk memilih calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang benar menurut hati nurani saudara. Saya ingin katakan, saudara hendaknya dapat memilih sesuai dengan bisikan hati. Jangan karena segan kepada teman, takut kepada atasan, diteror, diancam, dikeluarkan dari pekerjaan. Saudara, di dalam bilik suara itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Jadi pada saat itu pilih calon pemimpin yang benar dan berani memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak saudara sekalian. Saudara, oleh sebab itu, saudara, saya tidak berpanjang lebar. Saya hanya ingin berpesan, pilihlah sesuai dengan bisikan nurani yang benar. Tadi saya mengutip satu ayat Al-Quran di pondok pesantren. Di dalam Al-Quran itu bunyinya begini: walaqad darokna li jahannam katsirum minal insi wal jins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Apa artinya? Sungguh saya lemparkan ke neraka jahanam di antara golongan jin dan manusia, yaitu manusia yang punya hati tetapi tidak ikut bisikan hati nuraninya. Punya hati la yafqahuna biha, tidak mau menggunakan hati itu untuk memahami kebenaran. Dan mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Mereka punya telinga tetapi tidak mau mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka manusia seperti ini yang diombang-ambingkan oleh kebohongan, oleh penglihatan yang dikaburkan, telinga juga yang disamarkan, dan hati nurani yang digadaikan. Mereka itu bukan manusia menurut Allah. Alhamdulillah, ini kunjungan hari terakhir saya ke Jawa Timur. Sudah 3 hari saya berkunjung. Semuanya berjalan baik, meriah, dan masih
pertemuan di ruang-ruang tertutup, tetapi yang lain banyak sekali. Nah, yang sekarang ini memang agak terbuka. Kecamatan bisa mengendap kayak gini, saya bersyukur alhamdulillah. Dan untuk Banyuwangi, kami optimis petani dan nelayan itu jumlahnya hanya 725 miliar. Itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun. Kalau cuma diambil di bawah 1 triliun untuk mensukseskan petani, akan nanti diproses secara sah dan pemerintah yang baru nanti akan membuat proses yang menjadi sah. Nanti konsepnya bagaimana, Pak? Untuk pemilihan itu konsepnya bagaimana? Tidak perlu konsep diuraikan sekarang, pokoknya yang penting konsepnya bebas utang. Masih 2024, tentu karena sebagai pejabat Polhukam, situasi politik makin kondusif, keamanan dan ketertiban terjaga sampai seperti saat ini, dan persaingan menuju pemilu 2024 semakin demokratis, fair, dan semuanya berlaku. Ganjar Mahfud! Anam Basari! Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.